Bapak masih di mute, Pak. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah bergabung Pak David, Cilioni, Pak Mero, Pak Elhan. Kita mulai saja ya. Hari ini materinya agak banyak, jadi kurang lebih 90 menit lah ya. Untuk materi dan form dan lampiran saya sudah upload di web, nanti bisa dilihat. Oke, untuk memulai acara pagi ini saya share screen dulu materi presentasinya. Jelas terlihat? Oke, Jelas, Pak. baik. Nah, saya mulai saja. Sesi ke-8 hari ini tanggal 12 Desember 2020. Kurang lebih saya bawakan di 90 menit karena materinya cukup banyak. Jadi mohon perhatian untuk Bapak Ibu sekalian. Judul hari ini tetap sama seperti di awal hingga akhir sesi, Redesign Business in New Normal, Business Model Generation, Plan and Implementation. Nah, selamat datang di sesi ke-8, Planning and Implementation Strategies atau strategi perencanaan dan implementasi dari bisnis model yang sudah kita buat. Plus bonusnya adalah saya memberikan bisnis blueprint. Ya. Hari ini kita lebih spesifik akan bicara tentang goals, objectives, define, mendefinisikan goal atau tujuan secara jelas, dan komprehensif bisnis profile. Kita akan diberikan tuntunan untuk membuat bisnis profile sesuai dengan data-data yang ada di business model generation. Oke, saya mulai saja ya. Nah, ini adalah value proposition canvas. Canvas pertama di awal business model generation training ini yang telah kita isi, di mana ada customer job, gain, pain, gain creator, pain reliever, dan product and services. Kedua ini harus match atau harus fit istilahnya, ya, sehingga kita akan mendapatkan produk dan jasa yang kita ciptakan itu sesuai dengan customer job dan kebutuhan mereka. Nah, ini adalah value proposition canvas di mana setelah match kita akan masukkan ke dalam bisnis model canvas yang lebih besar lagi. Nah, ini adalah bisnis model canvas, ada 9 elemen yang telah kita isi, yaitu pertama adalah customer segment, value proposition, channel, customer relationship, dan revenue stream. Ya, itu adalah bagian dari right brain generation atau berpikir dengan otak kanan, di mana di situ kita memerlukan kreativitas. Sementara di blok sebelah kiri kita telah mengisi key activities, key resources, key partner, dan cost structure, di mana di sini yang diperlukan adalah otak kiri logic. Jadi kita bermain dengan data. Ya. Nah, ini adalah 3 kelompok besar elemen business model generation, di mana ada customer, ya, yang sisi sebelah kanan yang warna hijau, ada produk, value proposition elemen, ada infrastruktur yaitu key activities, key resources, dan key partner. Ya. 3 bagian ini penting untuk membangun suatu bisnis model yang akan berimpact pada revenue stream dan cost structure. Ya. Revenue stream dan cost structure hanya dampak ya dari data-data dan aktivitas yang ada di elemen 7 elemen yang di atas. Oke, ini adalah urutan pengisian business model generation. Yang pertama adalah customer segment, kedua adalah value proposition, customer channel, yang ketiga adalah channel, keempat adalah customer relationship, dan kelima adalah revenue stream. Keenam, key activities, ketujuh key resources, kedelapan key partner, dan kesembilan adalah
cost structure. Ya. Nah, ini adalah contoh yang selalu ada di tiap sesi, di mana Kelly Lemon menjadi satu model bisnis model canvas yang saya bawa karena dia simple ya. Oke. Planning dan implementation. Kita masuk pada bagian yang pertama pada sesi ini adalah revenue model ya. Bagaimana bisnis model generation yang kita sudah buat kanvasnya, PVC dan BMC itu bisa dituangkan dalam bentuk satu perencanaan yang bisa diimplementasikan ke depan ya. Ada 3 bagian dalam planning and implementation ini adalah revenue model, bicara tentang bagaimana kita melihat potensi dari penghasilan kita ya. Produk dan jasa yang kita jual itu bisa nggak kita prediksi dari waktu ke waktu, kita membuat target untuk bisa dicapai. Rapid Business Department Plan adalah semacam satu perencanaan di tiap departemen supaya tiap departemen Bapak Ibu bisa melaksanakan bisa efektif untuk mencapai target-target tertentu ya. Ketiga adalah personal time management, ini lebih detail lagi perencanaan di tingkat staf atau karyawan atau sumber daya manusia yang kita miliki, yaitu ada default diary, itu adalah time management untuk karyawan secara personal, activity list, aktivitas apa yang dibangun yang sudah ada dan apa yang ingin ditambahkan, itu akan semua di list aktivitas itu ya. 90 days focus plan adalah bagaimana kita membawa tim kita secara personal itu mampu melaksanakan target, mampu mencapai dan melaksanakan tugas-tugasnya dalam 90 hari ke depan, dan di sini dia akan punya komitmen terhadap atasannya. Mari kita lihat revenue model ya. Ini ada satu form yang perlu diisi. Saya akan berpindah screen ya, menuju ke Oke. Nah, ini adalah revenue stream. Sebentar dulu ya. Revenue stream. Maaf, saya coba buka. Belum terbuka. Nah, ini adalah revenue model. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Bisa terlihat dengan jelas ya. Ini adalah tabel dari revenue model, di mana kita di kuartal pertama dalam masa 1 tahun itu kita bisa menetapkan produk atau layanan apa yang kita akan list ya, akan kita berikan ke customer kita. Ya, misalnya contohnya adalah kamera CCTV. Nah, kita akan menjual produk yang namanya kamera CCTV, harga satuannya diisi, terus satuannya diisi juga dengan unit misalnya contohnya. Nah, kita mau punya target berapa nih total penjualannya dalam bulan Januari, dan punya target di bulan Februari berapa, dan juga target di dalam bulan Maret 2021 itu berapa. Nah, ini kita list semua produk atau layanan kita supaya kita tahu berapa sebenarnya di kuartal pertama ini kita akan mempunyai target atau total penjualan bulanan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret ya. Dan berapakah jumlah pelanggan baru per bulan yang ingin kita pastikan kita dapat ya.
pelanggan lama kita sudah punya, pelanggan baru kita harus juga munculkan dari bulan ke bulan. Kita harus berusaha mempunyai pelanggan baru sehingga omset kita naik. Ya. Ini revenue model, artinya kita menginventarisir produk dan layanan kita, menghitungnya dalam angka rupiah, dan kita mengkalkulasinya melihat potensi-potensi di tiap bulan itu berapa target pencapaian kita yang kita bisa akan lakukan. Oke, itu revenue model. Oke, ini saya beralih lagi ke Rapid ya. Rapid Business Department. Nah, monthly Rapid Business Department ini adalah ekstrak atau breakdown dari bulan per bulan yang menjadi target kita di revenue model yang sudah kita tetapkan. Ya, misalnya departemen penjualan, manajernya siapa, diberi nama misalnya A, email, telepon, WhatsApp, dan periodenya kapan. Misalnya kita per bulan ya, 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021 kita isi. Nah, ini kita isi kolom ini adalah pertama misalnya goal spesifik yang ingin dicapai. Misalnya penjualan kamera CCTV dengan target, nah ini angka, tanggal pencapaiannya kapan ingin dicapai, apakah di akhir bulan atau di tengah bulan atau di minggu keberapa yang ingin kita capai. PIC-nya siapa yang bertanggung jawab terhadap goal ini atau hasil spesifik yang ingin dicapai ini. Nah, ini adalah kita dari target total misalnya 1000, kita bisa pecah-pecah menjadi target mingguan. Misalnya per minggu kita pasang 250 ya. Kita pasang 250 targetnya. Jadi dari target 1000. Nah, jadi kita perlu untuk mengevaluasi dalam minggu pertama sampai minggu keempat ini apakah bisa tercapai 1000 unit penjualan kamera, dengan tiap minggu kita lihat apakah sudah lebih dari 250 atau kurang dari 250 unit terjual. Nah, kalau kurang kita mesti tanyakan langkah-langkah apa lagi yang harus kita lakukan untuk mengejar supaya di minggu berikutnya itu akan jauh lebih dari 250 sehingga target minggu pertama yang sudah lewat, yang kurang itu bisa dipenuhi. Sorry Pak Robi, screen-nya hitam. Oh, maaf. Saya ulang ya Pak. Dari awal hitam ya Pak. Ini kelihatan Pak? Hitam, hitam Pak. Oh, oke. Saya tutup dulu ya Pak ya, bentar Pak. Dan tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh Rizik Syihab saat ditanya oleh wartawan terkait dengan kedatangannya pada pagi hari ini. Tadi juga ia sempat turun dan kemudian udah sih kelihatan tuh. Ini udah kelihatan Pak. Udah. Datang dengan menggunakan masker karena memang kita dalam kondisi pandemi COVID-19 dan langsung disambut oleh pihak jurnalis. Kelihatan Pak. Baik. Saya ulangi ya. Ia juga masuk selain dari awal. Jadi monthly rapid business department plan ini adalah satu tabel atau isian di mana kita membreakdown atau mencacah dari target bulanan kita. Misalnya begini, kita ingin melakukan penjualan, misalnya kita isi penjualan kamera CCTV. Nah, targetnya 1000. Tanggal pencapaiannya kita bisa tentukan misalnya 31 Januari 2021. PIC-nya misalnya Pak Ahmad. Nah, maka kita bisa memecah lagi dari target bulanan ini adalah 1000, kita pecah lagi mingguan. Kita bisa buat satu minggunya 250 unit dalam
1 minggu yang ingin kita capai penjualan ini. Ya, dari sini jelas ya. Dan ini saya kasih contoh dari departemen penjualan. Oke. Nah, ini menjadi satu acuan atau target goals yang harus dicapai oleh tim kita, terutama di departemen penjualan. Oke, baik. Ini saya lanjutkan menuju ke form yang berikutnya. Setelah tadi revenue model dipecah menjadi rapid business, monthly, ya, bulanan. Habis itu kita menuju ke default diary. Nampak terlihat jelas Pak Erhan? Share screen-nya jelas? Hitam, Pak. Oh, hitam ya. Ini jelas Pak? Jelas, Pak. Oke. Jadi Cuma mungkin kurang full aja kali, Pak. Oh, kurang full ya Pak ya. Ini folder-foldernya mungkin di ke kiri. Oh, baik. Ini sudah nampak full Pak? Belum? Yang sebelah kanan nggak full, Pak. Yang sebelah kanan ya. Kegiatan harian karyawannya nggak full, Pak. Tadi juga seperti itu sebenarnya semuanya. Oh, gitu ya Pak ya. Nah, Pak ya, saya kecilkan ya Pak. Ini terlihat bisa penuh Pak? Masih sama. Masih sama ya. Pak ya. Atau saya buat PDF ya Pak ya? Ya. Lebih gampang mungkin kalau PDF. Jelas Pak? Jelas Pak? Belum, Pak. Belum jelas ya Pak? Belum ada Pak PDF-nya. Ini Pak? Nah, oke. Oke, baik. Ini adalah satu form namanya activity default diary, di mana kita memberikan ini ke setiap karyawan di tiap departemen ya, sesuai dengan fungsi dan jabatannya. Jadi dia menuliskan nama, departemen, jabatan, dan dia bisa melingkari untuk kegiatan misalnya untuk bulan Januari, dia lingkari Januari tahunnya 2001 ya. Dari minggu pertama dan sampai dengan minggu ke-4 ya. Kalau memang perlu sampai minggu ke-5 dibuat lagi sampai minggu ke-5. Nah, di sini adalah setiap karyawan itu wajib membuat satu perencanaan terhadap dirinya untuk melakukan aktivitas supaya target-target yang ada di monthly repeat business plan, departemen plan, dan revenue model itu bisa tercapai ya. Ini semacam kayak diary atau catatan untuk setiap karyawan. Oke. Nah, ini ada activity list. Activity list ini apakah jelas terlihat, Pak? Jelas terlihat, Pak? Jelas sih, Pak. Cuman sebelah, Pak. Oh, baik. Nah, saya PDF-kan dulu, Pak.
Ini jelas Pak? Apakah jelas terlihat? Belum PDF ya Pak? Belum ya Pak? Belum. Ini jelas Pak? Belum muncul Pak. Belum muncul ya. Ini jelas Pak? Bisa Oke terlihat Pak. Oke. Oh Sudah, ya. sudah. Baik Pak. Mungkin koneksi ini Pak. Ya, jadi ini adalah activity list di mana kita membuat daftar aktivitas dari tiap personal ya, dari default diary yang dia buat, ya dia buat perencanaan terhadap dirinya, kegiatan apa yang dilakukan. Nah sekarang atas nama personal dirinya tersebut, departemennya apa, dan ini membuat dari default diary itu disalin menuju ke daftar aktivitas ya. Tentu saja ini jauh lebih perencanaan waktunya, lebih detail untuk perencanaan waktunya, misalnya menemui customer atau follow up customer, PIC-nya siapa, misalnya dirinya, terus kapan dia mau melaksanakan ya, kapan dia mau melaksanakan, misalnya di bulan Januari tanggal berapa dia mau melaksanakan tersebut. Misalnya dia follow up customer di tanggal 5 Januari. Ya. Maka di sini nanti dibuat centang. Ini mirip seperti timeline dalam ini ya, manajemen proyek atau project management. Sehingga nanti akan terlihat kegiatan-kegiatan apa aja yang dia lakukan dalam bulan Januari dan tanggal berapa dia melakukan itu. Ya, ini hal ini bisa nanti kalau sudah terisi penuh perencanaan ini di tiap personil kita minta untuk difotokopi dan diserahkan ke atasannya sebagai sebagai acuan kegiatan dia dalam satu bulan, dan fungsi monitoring oleh atasan juga bisa dilakukan dengan melihat daftar aktivitas dari tiap karyawan. Oke. Terakhir adalah form yang namanya 90 days Department Focus Plan. Ini saya PDF-kan dulu ya, sebentar dulu. Saya PDF-kan. Apakah jelas terlihat? Belum ada PDF-nya Pak. Jelas terlihat Pak? Belum ada PDF-nya Pak. Oh, belum ada PDF-nya. Pak. Oke, sudah Pak. Oke. Ini adalah perencanaan selama 3 bulan atau 90 hari fokus plan ya. Kita isi dengan nama perusahaan kita, periodenya kapan, dan goals-nya apa aja yang ingin kita capai ya. Goals-nya saya buat hanya 6 karena kita mesti memilih goals dalam 90 hari ke depan, 6 goals apa yang utama yang ingin dicapai. Itu penting ya. Kalau kebanyakan goals nanti takutnya banyak hal-hal yang tidak bisa tercapai ya. Habis itu ini adalah syarat dari pengisiannya adalah kita lihat catatan di bawah. Pertama adalah tuliskan minimum 6 goal dan pencapaian yang akan Anda capai dalam 90 hari ke depan. Tuliskan minimum 3 tindakan atau aktivitas yang merupakan komitmen pencapaian Anda. Setiap komitmen adalah tindakan yang dapat diukur secara spesifik. Berikan 1 kopi kepada atasan langsung dan laporkan bahwa Anda sudah melakukan apa yang Anda janjikan. Ya, jadi tiap personil dalam tim Anda itu wajib
membuat perencanaan dalam waktu 90 hari atau 3 bulan, goal-goal apa yang ingin dia capai di departemen dia. Dan sesuai dengan fungsinya dia. Nah, dari minggu pertama sampai minggu yang ke-12, dan itu wajib dilaporkan kepada atasan. Apakah sudah dilaporkan atau belum, nanti atasan akan checklist, akan lihat bahwa list-list yang ada di sini yang sudah diisi itu betul-betul nggak sudah dilaksanakan, betul-betul nggak sesuai dengan perencanaan di awal. Ya, ini untuk mengevaluasi per quarter dari kinerja personil tim di setiap departemen. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke PowerPoint. Ya, tadi ada ada tabel revenue model, ada rapid business department tabel, dan ada tabel default delivery activity list dan 90 days focus plan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 tabel yang harus diisi dalam fase perencanaan dan implementasi dari business model generation yang sudah kita buat. Ya, jadi bagaimana kita membuat perencanaan dan memonitornya, maka silahkan isi form atau tabel yang sudah disediakan dari revenue model sampai dengan 90 days focus plan. Dan itu menjadi acuan kita untuk mengevaluasi kinerja tiap personil dan mengevaluasi capaian-capaian apa yang sudah kita tetapkan sesuai dengan business model generation yang telah kita buat. Oke. Oke, lanjut. Saya stop dulu, ini macet. Oke, setelah planning dan implementation 5 form yang sudah saya jelaskan, kita akan menuju ke revenue stream strategis. Ya, revenue stream strategis ini apa? Strategi-strategi apa yang bisa menciptakan atau menggelembungkan omset dari bisnis kita. Nah, ini sesuai dengan janji saya minggu lalu bahwa ada banyak strategi yang bisa kita pakai, yang kita bisa implementasikan dalam bisnis kita untuk bisa omset kita naik. Ya, tentu saja naiknya berlipat, tidak naik 50% atau 75%. Ini diharapkan kalau bisa meningkat menjadi 1.000, 2.000, 3.000%. Nah, revenue stream strategis itu ada listnya. Saya akan buka tabelnya. Apakah jelas terlihat tabelnya? Jelas terlihat, Pak? Tabelnya. Ini ada revenue stream strategis, Pak. Oh iya, kelihatan sih sebelah, Pak. Sudah jelas, Pak? Belum muncul ya, Pak? Muncul tapi yang sebelah kayak tadi loh, Pak. Oh, baik. Saya PDF-kan kalau gitu, Pak. Maaf, Pak. Memang harus di PDF-kan ternyata. Oke, sudah saya PDF-kan. Saya akan tayangkan PDF dari Revenue Stream Strategis and KPI, Key Performance Indicator. Ya, jelas, Pak? Bisa terlihat PDF-nya? Belum.
Belum muncul ya Pak? Sudah muncul Pak? Belum, Pak. Ya, baik Pak, sebentar. Sudah Pak? Belum, Pak. Belum ya. Di tempat saya sih muncul, cuman belum muncul. Oh ini muncul Pak, belum? Muncul, Pak. Muncul udah. Sudah, Pak. Oke, baik. Revenue stream strategis atau strategi-strategi untuk bagaimana kita menciptakan revenue yang extraordinary atau luar biasa itu ada sekitar 1 sampai dengan 141 strategi yang kita bisa jalankan. Ya, ini akan saya bahas 1-2 saja dan Bapak Ibu bisa nanti melihat lebih detail mana yang cocok di bisnis Bapak Ibu untuk dipakai ya strategi ini. Misalnya tingkatkan range produk. Jadi kita membuat variasi produk ya. Dari yang misalnya kita hanya punya kamera CCTV. Ya. Ya, Pak. Misalnya kita membuat variasi dari produk kita lebih banyak sehingga kita punya variasi produk yang bisa ditawarkan dan customer bisa memilih. Tingkatkan range produk ya. Itu adalah salah satu strategi revenue stream. Terus misalnya menonjolkan nilai tambah ya. Ya kita bisa menonjolkan nilai tambah apa? Kalau misalnya customer itu beli sama kita, itu dia akan mendapatkan nilai tambah apa? Ya, misalnya pemasangan CCTV, kamera CCTV dengan waktu cepat segera, misalnya 1 hari selesai. Ya, kalau di tempat lain kemungkinan 2 hari, misalnya memasangnya 16 titik. Nah, ini kita punya nilai tambah, kita kerjakan hanya 1 hari. Ya. Misalnya juga kita bahas ya. Nah, ini adalah strategi follow up dan follow up lagi. Ya, kita mesti rajin memfollow up customer lama maupun customer baru sehingga omset kita bertambah ya. Bisa jadi pelanggan lama kita itu karena nggak disapa, jadi dia tidak melakukan pembelian lagi sehingga omset kita ya segitu-gitu aja. Tapi kalau customer lama kita datang dan beli lagi, maka omset akan bertambah. Ya. Ini adalah list dari strategi revenue stream. Kurang lebih ada 141 strategi. Bisa Ibu Bapak pakai beberapa dan ini saya sudah membuktikannya. Omset saya bertambah dengan memilih kurang lebih 5 sampai 6 strategi yang saya pilih sesuai dengan bisnis saya. Oke. Nah, tentu saja menjalankan strategi kita mesti ukur keberhasilannya seperti apa. Nah, ini ada saya cantumkan ukuran dari keberhasilan penerapan strategi. Ada marketing and sales KPI ya, market share, leads by source, number of prospect, conversion ratio dan sebagainya. Ini menjadi salah satu acuan untuk menilai kinerja dari tim penjualan kita. Apakah sudah optimal, apakah sudah efektif sehingga revenue stream kita secara angka itu meningkat. Oke. Nah, saya beralih lagi ke slide berikutnya. Nah, setelah bicara revenue stream strategi, kita akan menuju ke yang namanya cost structure strategi. Nah, kalau tadi adalah bagaimana meningkatkan, menggelembungkan omset. Nah, kalau sekarang itu bagaimana strategi kita untuk menekan biaya atau cost. Ada daftar strategi untuk menekan biaya atau menghemat atau meminimumkan biaya dari perusahaan kita. Saya akan tampilkan new stream. Nah, ini adalah
cost structure strategis, apakah jelas terlihat? Belum, Pak. Belum ya, Pak. Ini jelas Pak, muncul Pak? Belum, Pak. Belum ya. Belum juga ya Pak? Sudah. Sudah muncul? Oh sudah, baik Pak. Nah ini adalah cost structure strategi. Nah, Pak Robi malah keluar. Kok hilang si Robi? Hilang Pak Robi. Salah klik kayaknya. Salah Waduh. klik. Kita tungguin sebentar deh Pak, sorry. Oke, nggak apa-apa. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya gelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil. Jangan-jangan si Pak Robi mati lampu, mati listrik tuh di sana. Internet mati, semua mati tuh, jangan-jangan tuh. Oh, kacau.
Halo, maaf keputus Pak. PC-nya tiba-tiba mati. Nah, itu dia tuh. Kita pikir mati lampu, semuanya jepret. Kalimantan biasanya trouble Pak, listriknya suka mati hidup juga. Oke, saya lanjut ke ini ya, penayangan cost structure strategis. Saya buka dulu filenya. Apakah jelas terlihat? Jelas terlihat? Oke, jelas Pak. Ya. Oke, baik. Ya, ini adalah cost structure strategis dari 1 sampai dengan kurang lebih ada 68 strategi yang bisa kita pakai untuk meminimize atau meminimalkan biaya atau cost dari usaha kita. Contohnya adalah saya ambil contoh poin nomor 2 yaitu menaikkan margin ya. Kita menaikkan margin dari penjualan margin dari laba kita dari produk atau services yang kita jual. Terus kita berani meniadakan diskon. Terus kelima misalnya kita jual hanya kualitas nomor 1, nggak ada nomor 2, nggak ada KW, nggak ada KW1, nggak ada KW2. Kalau bisa kita jual dengan brand kita sendiri, berani untuk memecat pelanggan non-profit, ya, jual lewat internet, punya toko online, habis itu kurangi jumlah karyawan, kita mesti melihat karyawan mana yang produktif dan tidak produktif. Apakah satu departemen itu cukup misalnya di-handle 10 orang, yang awalnya bisa jadi misalnya 12 orang. Ya, kita bisa melakukan penelitian pekerjaan. Apakah ada beberapa pekerjaan yang bisa dirangkap sehingga jumlah karyawan bisa dikurangi. Ya. Terus tahu biaya aktual Anda. Ya, jadi kita mesti tahu nih biaya-biaya di dalam bisnis kita apa aja. Terus kalau punya direktur, apakah bisa kita nego kembali gaji direktur. Ya. Terus itu kita juga mempunyai perencanaan pengeluaran bulanan. Ya, kita jadi sudah memprediksi bulan Januari 2021 kita akan belanja apa aja. Dan itu apakah efektif belanja kita itu, apakah efisien, apakah bisa ditekan lagi jumlah belanja yang kita sudah rencanakan. Terus kerja ya, kalau kerja apakah bisa dibuat 3 shift, 2 atau sampai 3 shift sehingga produktivitas tim meningkat dan tentu saja omset akan naik tapi tetap jumlah karyawannya sesuai dengan yang saat ini. Ya, shiftnya kita bisa bagi 3. Misalnya dulunya hanya 2 shift, sekarang 3 shift, buka tokonya atau buka layanannya jauh lebih panjang waktunya. Ya, juga ada opsi kerja dari rumah untuk mengurangi biaya. Kalau terkait dengan hutang bank atau pembiayaan, itu kita bisa melakukan refinance, restrukturisasi dan relaksasi sehingga beban biaya tiap bulan atau tiap tahun itu bisa kita tekan berapa persen ya.
Habis itu apakah bisa kita membuat ketentuan, menegosiasi ketentuan piutang dari 30 hari menjadi 7 hari. Nah ini hal-hal ini dicoba dilakukan, kita upayakan sehingga cost structure yang ada di bisnis model kita itu bisa jauh-jauh lebih kita minimalkan. Ya. Tentu saja dari 68 strategi ini Bapak Ibu tidak mesti laksanakan semua, pilih sesuai dengan kebutuhan dan lakukan secara bertahap. Ya. Apa sih ukurannya dari keberhasilan penerapan strategi di cost structure ini? Nah ini adalah sederet KPI yang Bapak Ibu bisa menjadi acuan untuk menilai efektivitas dari strategi yang sudah Ibu Bapak laksanakan. Ya. Misalnya kita lihat bahwa revenue, apakah revenue meningkat nggak? Habis itu profit margin, habis itu return on investment. Nah ini acuan-acuan finance yang kita bisa pakai untuk menjadi tolak ukur dari langkah-langkah strategis atau penerapan strategi yang ada di cost structure. Demikian. Oke, saya kembali lagi ke slide. Saya buka dulu slide-nya. Nah, sampai sini kira-kira nanti akan Bapak Ibu akan pilih strateginya, akan review sendiri ya sesuai dengan kecocokan dari usaha Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita membahas dari plan implementation, revenue stream strategi, cost structure, kita berangkat menuju ke bisnis blueprint ya. Bisnis blueprint ini adalah satu cetak biru bisnis Anda atau bisnis Bapak Ibu. Isi dari blueprint adalah kondisi bisnis Anda sekarang dan harapan Anda di masa yang akan datang. Ya. Sama seperti membuat rumah suatu bangunan, tanpa cetak biru yang jelas, mustahil akan menciptakan bangunan yang berkualitas. Ya, jadi ini adalah blueprint atau cetak biru ini desain rancangan awal bisnis kita yang dipikirkan saat ini sampai dengan masa depan. Ya. Oke, jadi ada 5 bagian utama dalam bisnis blueprint, yaitu pertama adalah satu, who we are, siapa Anda secara spesifik, itu harus bisa dijelaskan. Kedua adalah what we do, produk atau layanan apa yang dijual atau disajikan oleh perusahaan Anda. Ketiga adalah how we do it, mengapa Anda berbeda. Keempat adalah why we do it, apa motivasi Anda dalam bisnis ini. Kelima adalah who for, untuk siapa bisnis ini. Ya, mari kita lihat satu persatu. Bagian pertama adalah siapa Anda secara spesifik. Itu adalah, nah ini adalah pernyataan-pernyataan yang Bapak Ibu bisa nanti menjadi acuan awal, terus itu nanti dilanjutkan dengan titik-titik ya isiannya. Misalnya, kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang titik-titik, silahkan diisi sesuai dengan bidang bisnis atau usaha Bapak Ibu. Kedua adalah berdiri sejak tahun berapa dan diresmikan oleh notaris berdasarkan akte nomor berapa. Ini terkait dengan badan hukum. Beralamatkan di, alamatnya diisi dengan lengkap. Telah memiliki cabang yang berlokasi di, ya, cabang ini jumlah cabang yang berlokasi di mana saja, di kota mana saja. Keempat adalah hingga saat ini telah melayani lebih dari berapa pelanggan yang existing yang saat ini Bapak Ibu punya pelanggannya, misalnya 500, 1000 pelanggan yang sudah dilayani saat ini. Dalam 10 tahun ke depan kami akan mengembangkan usaha ke arah yang mana gitu ya, seperti apa. Menambah jenis usaha mulai dari,
Pengembangan yang ada Bapak Ibu sudah definisikan di atas itu menambah jenis usaha mulai. Nah, mungkin saja dari misalnya usaha pokok saat ini, usaha utama saat ini ingin melebarkan sayap menuju satu usaha atau jenis usaha yang lain. Nah, ini silahkan didefinisikan di bagian pernyataan ini. Kami memiliki tim yang berkarakter titik-titik, yaitu sesuaikan dengan budaya perusahaan, misalnya berintegritas, berdisiplin, bertanggung jawab, jujur dan lain sebagainya. Komitmen kami adalah, nah ini silahkan diisi dari visi dari perusahaan Bapak Ibu. Misalnya komitmen kami adalah mewujudkan pelayanan yang terbaik di kota ini misalnya contohnya ya. Oke, ini pernyataan dari siapa Anda secara spesifik ini harus bisa jelas Anda paparkan di bagian ini. Ini adalah kedua adalah produk atau layanan apa yang dijual ya. Pernyataan yang pertama adalah kami memulai bisnis ini dengan produk atau layanan. Nah, Bapak Ibu pasti pada saat memulai usaha ini pasti tidak banyak seperti sekarang produknya atau jasanya yang dijual. Nah, ini pada awal mula dulu produk atau layanan apa yang dijual pada saat pertama kali ya. Saat ini kami telah memiliki. Nah, saat ini sudah berapa jenis produk atau layanan yang sudah sudah kita punya dan itu dijelaskan pada selanjutnya yaitu titik 2. Nah, silakan ini dijelaskan produk dan layanan Bapak Ibu saat ini. Kami memberi pelayanan dengan cara, nah Bapak Ibu mendeliver pelayanan itu bentuknya seperti apa? Misalnya ongkir gratis misalnya contohnya, atau pelayanan akan direspon dalam waktu, permintaan order akan direspon dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah itu definisi atau pelayanan yang Bapak Ibu punya itu mohon ditulis pada kelanjutan dari pernyataan ini. Dalam 10 tahun ke depan kami akan mengembangkan produk layanan dengan cara, nah ini inovasi produk dan layanan yang Ibu Bapak akan buat 5, 10 tahun dan 15 tahun ke depan. Kira-kira apa? Ya. Ketiga adalah mengapa Anda berbeda. Ini penting. Kami unik karena, nah keunikan perusahaan secara perusahaan Bapak Ibu harus definisikan perusahaan ini unik kenapa itu secara perusahaan ya. Produk atau layanan unik karena apa? Nah, uniknya produk atau layanan Bapak Ibu yang dipunyai sekarang itu uniknya apa? Ya itu harus bisa didefinisikan. Kami berbeda dengan pesaing karena kami, nah apa bedanya Bapak Ibu usaha Bapak Ibu dengan pesaing? Bisa mungkin minimal 5 perbedaan yang harus ditambahkan sehingga itu menjadi value added atau nilai tambah bagi perusahaan Bapak Ibu. Teknologi kami unik karena, nah ini dijelaskan bahwa kita punya teknologi atau Bapak Ibu punya teknologi di dalam perusahaan ini yang dijual misalnya, itu punya fitur-fitur yang belum tentu ada di tempat lain, tapi ada di perusahaan Bapak Ibu. Ya. Kami mendapat penghargaan sebagai berikut ya. Silakan di list penghargaan apa yang sudah dicapai oleh perusahaan ini, baik secara perusahaan maupun secara personil tim. Ya. Ini akan menambah tingkat kepercayaan dari calon customer atau customer yang sudah ada saat ini. Ya, ini bagian keempat adalah apa motivasi Anda dalam bisnis ini, ya. Kami bekerja keras untuk mewujudkan, nah ini lanjutannya silahkan menuliskan visi dan misi perusahaan Bapak Ibu. Kedua adalah kami akan menggunakan keunikan kami untuk mencapai goal jangka pendek 1-5 tahun ke depan. Bapak Ibu pasti punya goal. Nah goalnya itu silahkan dituliskan di pernyataan yang kedua. Dalam 5 tahun ke depan kami akan diingat sebagai, ya kita akan publik atau pelanggan akan mengingat kita sebagai apa? Sebagai ikon apa? Apakah ikon teknologi ataukah ikon yang lainnya? Ya,
berskala nasional, kita mau memilih skala nasional maupun internasional, silahkan. Nah, di bagian yang kelima, untuk siapa, kita harus mendefinisikan kami berdedikasi melayani pelanggan dengan karakteristik. Nah, ini wajib diisi dari data customer segment yang sudah ada di bisnis model Canvas, khususnya di bagian elemen pertama customer segment, ya. Misalnya di usia berapa, dengan karakteristik perilaku customer kita seperti apa, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini data ini bisa kita ambil dari customer segment di bisnis model Canvas. Kami melayani pelanggan dengan memiliki tim yang berkarakteristik. Nah, kita definisikan tim kita itu punya karakter seperti apa. Tentu saja mengacu pada budaya perusahaan yang sudah kita definisikan, ya. Misalnya jujur, berintegritas, berdisiplin. Tim kami sopan dengan hasil kerja terbaik, hasil kerja yang rapi dan sebagainya, ya. Ini kita harus definisikan dengan jelas. Nah, demikian penjelasan dari saya, yaitu pertama mengenai plan and implementation, revenue stream strategi, cost structure strategi, dan terakhir adalah business blueprint. Ya. Silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan kaitan dengan materi ini. Agak panjang penjelasannya, dan mohon maaf tadi sempat terputus. Ya, silahkan Bapak-Bapak yang mau bertanya. Silahkan. Memang harus form dan list strategi yang saya berikan mesti dilihat satu-satu, mesti dilihat lebih detail lagi. Kalau sepintas memang pasti kurang jelas. Mungkin ada pertanyaan? Saya akan coba tayangkan company profile yang saya pernah buat untuk bisnis saya. Ya, mohon izin untuk saya share, ya. Apakah jelas, Pak? Terlihat, Pak? Belum, Pak. Oh, belum ya. Bentar ya, Pak. Apakah jelas, Pak? Bisa sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah, Pak? Belum? Belum. Oh, belum. Oh, Pak, ya. Jelas, Pak? Ada? Sudah ada, Pak? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Kayaknya sudah saya tayang sih. Kayaknya mesti itu dulu, share screen-nya dimatiin dulu, terus pas di PDF-nya diulang lagi, mungkin bisa. Ya, sebentar ya, Pak, ya. Saya coba off-kan. Muncul, Pak? Belum. Belum juga ya. Ini sudah muncul? Ya. Ya, udah.
Oh, udah. Oke. Ini adalah satu komponen profile yang saya buat untuk perusahaan saya. Ini berdasarkan dengan bisnis blueprint pertanyaan-pertanyaan dari 5 bagian tadi ya. Jadi ada what we do, ya, saya mendefinisikan bisnis saya secara spesifik ya. 5 tahun mau seperti apa, layanannya apa saja, dan apa yang kami jual gitu ya. Habis itu saya masukkan culture dari perusahaan saya, budaya perusahaan, ada komitmen, integritas, keberlimpahan, profesional, kerjasama, dan kegembiraan. Habis itu saya masukkan juga vision and mission secara detail di bagian atas. Ada who we are, ya, jadi ini secara spesifik alamat di mana, ya. Alamat di mana dan pelanggan saya sudah sampai berapa saat ini. Terus itu ini 2 tahun yang lalu, jadi belum update, kurang lebih sekarang sekitar 300 sampai 400 pelanggan. Terus itu tim saya seperti apa karakternya saya masukkan di sini, komitmen kami terhadap pelayanan dan pelanggan seperti apa. Habis itu why we do it, kami bekerja keras mewujudkan visi dan misi dan budaya perusahaan dalam rangka mewujudkan perusahaan terbaik dan terpercaya. Saya masukkan ya, ini mengapa, ini menjadi satu alasan dasar kenapa bisnis yang kita buat ini harus kita tetap pertahankan, kita harus tetap semangat di bisnis ini karena ada di bisnis saya ada 3 alasan ini. How we do it, ya, bagaimana supaya ini terlaksana atau terrealisasi. Ini tentu saja kami harus mendefinisikan produk kami atau layanan kami itu uniknya seperti apa, ya. Apakah nah ini saya mendefinisikan karena kami cepat dan tepat dalam memberikan solusi dan memiliki integritas. Kami berbeda dengan pesaing karena kami selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi informasi. Kami unik karena merupakan perusahaan yang dibimbing oleh pelatih bisnis kelas dunia. Ya, kami ada mentor dan pelatih bisnis yang mendampingi. Terus itu juga who for. Jadi saya mendefinisikan customer saya dengan karakteristik seperti ini: perorangan, perusahaan, instansi pemerintah, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan lain sebagainya ini ya. Membutuhkan perangkat dan pemeliharaan rutin, berpikir positif dan beretika, mau dan mudah diajak bekerja sama, tidak suka menyalahkan orang lain, melakukan pembayaran dengan baik. Saya sangat strict dengan ini. Kalau ada 2-3 poin yang mereka langgar atau mereka tidak ini, saya lebih cenderung memecat customer saya, tidak mau kerja sama lagi. Dan saya definisikan tim saya dengan karakteristik adalah komitmen, integritas, penuh rasa syukur, profesional, kerja tim, gembira, usia itu minimal 18 tahun yang gabung di tim kami, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimum SMU atau SMK, ingin mendapat pengalaman dan kesejahteraan dalam perusahaan yang arah dan tujuannya jelas dan yang menginspirasi tim untuk menjadi yang terbaik. Ya, itu karakteristik dari personel kami. Di sebelah kiri bawah saya cantumkan kontak, ada email, ada website, dan ada alamat. Nah, jadi ini komponen profil yang saya susun berdasarkan bisnis blueprint yang yang tadi saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, Ada pertanyaan. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? David mungkin Pak, Pak Purnadi. Pak Chandra mungkin sudah pernah membuat ini Pak. Udah sih, cuman prosesnya nggak kayak yang kita pelajarin ini. Okay. Tapi ya kita bikin gitu, bikin website juga, bikin company profile. Cuman memang kalau saya tuh jadi nggak terlalu
vision mission gitu ya, itu ada tapi pada biasanya itu waktu kita sampai hanya waktu di presentasi sih, karena memang itu penting gitu ya, tapi yang susah adalah bagaimana menyampaikannya sehingga orang baca gitu. Karena ketika orang mau cari CCTV misalnya gitu kan, terus dia lihat brosur ini company profile, mungkin dia langsung cari produk aja. Nah, bagaimana caranya menarik orang attention ke vision mission. Kalau memang betul vision missionnya itu sesuatu yang luar biasa gitu ya, menjadi value juga. Nah, mungkin itu kalau saya cenderung lebih dimasukkan sebagai kayak moto atau apa gitu. Yang sebenarnya itu adalah pencerminan dari vision mission sih. Baik. Karena saya berapa kali kalau presentasi misalnya gitu ya, waktu saya tampilkan misalnya visi misi gitu ya. Padahal saya rencana cuma mau menyampaikan tuh paling berapa detik gitu. Itu klien udah langsung aja Pak, lewat Pak. Oh. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana caranya menyampaikan, mendeliver vision mission kita itu dalam bentuk lain sih. Kalau saya sih akhirnya kayak gitu. Oke, ya baik Pak. Cuman statement kan memang perlu ya. Statement tuh perlu. Kalau buat saya vision mission itu lebih perlu buat ke internal sih, ke dalam. Apalagi karyawan banyak ya. Jadi mereka harus tahu mereka kerja di sini visinya apa sih, misinya apa sih. Kalau ke klien kan customer dia udah lebih ke service oriented-nya. Apa yang kamu bisa tawarkan ke saya gitu. Karena visi misi perusahaannya bisa sangat luar biasa tetapi servisnya belum tentu baik. Kalau customer klien biasanya langsung lihat ke situ kan. Betul Pak. Nah, memang ini karena kami ada 2 segmen besar customer Pak, itu corporate dan retail. Jadi lebih arahnya ini saya berikan ke yang corporate. Ya, karena pada saat dia berkenalan di awal, saya akan memberikan PDF ini, company profile ini bentuk WA, langsung kirim ke mereka dan mereka baca dulu Pak bahwa kita seperti ini gitu. Kalau mau kita layani, ya karakteristik mereka harus ikut dengan ini seperti yang kita definisikan. Iya. Kalau itu corporate value atau company value ada masuk ya? Ada di culture sih Pak. Ini mirip seperti value nih Pak, sama sih Pak. Culture. Iya. Value. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 poin. Iya. Pak. Mungkin ada yang lain pertanyaannya? Ya, Bapak-bapak yang lain ya? Atau Cileoni mau tanya? Apakah ada kesulitan dalam bisnis model Canvas-nya atau value proposition Canvas? Nanti bisa konsultasi ke saya kalau memang ada kesulitan. Ya mumpung di akhir tahun, kalau bisa membuat bisnis model Canvas dan value proposition, jadi bisa menjadi acuan di 2021 nanti. Oke. Kalau tidak ada, gimana Pak Elhan? Ya, silakan aja sih Pak, kalau nggak ada, apa kita mau tutup aja? Ya, kalau memang cukup sampai di sini, mungkin nanti saya akan tetap membuka WA group untuk berkonsultasi. Silakan. Juga ada forum tanya jawab di web. Silakan untuk mengisi pertanyaan yang berkaitan dengan tiap sesi. Saya akan jawab untuk hal itu, gitu. Ya. Oke. Iya, kayaknya kemarin nih waktunya pas benar-benar nggak pas ya, jadi ngerjainnya setengah-setengah itu. Nanti saya tanya Pak Robi deh, saya mau terusin itu. Pak Chandra banyak, mau terusin Pak Chandra banyak event webinar Pak. Ini lagi tadi pagi udah mau masuk dipanggil polisi suruh Zoom bareng-bareng.
siang 1, terus nanti hari Rabu kan ada Kalbe Farma Oh. lagi. Tapi memang akhir tahun kita juga lagi sibuk ini kontrak-kontrak perpanjangan kan. Iya, iya. Jadi sibuk banget Iya, iya. gitu. Tapi itu makanya nyangkut tuh di dinding. Belum Habis selesai. Natal aja Pak. Terusin. Habis Natal nanti, Pak. Iya mungkin. Nanti habis tahun baru kali saya pengen terusin sih buat Oh, tahun iya. depan. Baru ya Pak. Oke, baik. Heeh. Ya di akhir kata sih saya semoga berharap ini bisnis model generation planning ini bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Bisa menjadi acuan perencanaan dan model dari bisnisnya makin jelas dan semakin semakin bisa membuat bisnis kita lebih maju lagi. Demikian. Amin. Ya, terima kasih Pak Robi yang sudah 8 minggu jadi trainer di bisnis model generation ini. Ya, seperti yang tadi Pak Robi bilang, semoga semuanya ini bermanfaat buat kita semua yang mengikuti training ini. Terima kasih juga yang sudah hadir hari ini, Pak Chandra, Pak David, Pak Purnadi, Cileoni, Pak Mero udah duluan live juga, katanya ada panggilan penting. Ya nggak apa-apa, terima kasih semuanya. Saya akhiri acara training kita siang hari ini. Selamat siang, selamat berweekend Ria. Dan sampai jumpa di acara training-training yang lain yang mungkin nanti kita akan adakan lagi sehubungan dengan kerjasama dengan Aiskindo. Itu aja sih Ya. Pak, terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Oke, terima Terima kasih kasih, Pak. Yo, Pak sampai Robi, jumpa. terima kasih Pak Erhan, terima Ya, kasih sama-sama semuanya. Pak. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Yo. Terima kasih Pak Erhan. Oke, yo, Ci. Terima kasih semua Pak. Yo pada Happy weekend, Happy happy weekend ya. Sehat selalu Pak. Yo, tetap sehat Pak. Ya.